Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, dan Rabb-Mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah "Ya Robku", sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Firman Allah tersebut merupakan perintah untuk kita semua supaya kita menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, yang tentunya apabila perintah ini diabaikan, maka kita akan mendapatkan konsekuensi sebagai anak durhaka, dan tidak sedikit dari durhaka ini berakibat fatal buat perjalanan hidup kita. Bisa jadi rezeki seret, usaha selalu gagal, hutang sulit terbayar, dan hidup tidak ada kebahagiaan. Atau bisa jadi dampak-dampak negatif yang lainnya bisa terjadi dari perilaku durhaka ini. Walaupun ada juga orang yang durhaka tapi hidupnya sukses dan kaya raya, tapi itu semua merupakan istidraj dari Allah, yang tentunya orang yang mendapatkan istidraj dari Allah tidak akan ada kebahagiaan dan tidak akan ada keberkahan selamanya. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, dalam video ini kami sampaikan 7 durhaka kepada orang tua yang bisa berakibat fatal untuk kehidupan kita. Yang pertama, mengucapkan "ah" kepada orang tua. Terkadang kita tidak sadar apabila diperintah oleh orang tua atau diminta tolong oleh orang tua, kita menyebut "ah" sebagai bentuk penolakan atau tidak suka diganggu dikarenakan sedang sibuk dengan urusan itu ini atau main HP dan lain-lain. Itu salah satu perilaku durhaka terhadap orang tua. Yang kedua, membentak orang tua. Hati-hatilah jangan sampai itu terjadi. Sedikit saja kita membentak orang tua dan orang tua terluka hatinya, maka saat itu pula murka Allah turun untuk orang yang membentak orang tuanya. Sesalah apapun orang tua, kita wajib menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik. Yang ketiga, menyebut perkataan buruk kepada orang tua. Misalnya menyebut orang tua bodoh, kolot, tidak gaul, miskin, dan sebutan-sebutan lainnya yang menghinakan orang tua. Yang keempat, merendahkan orang tua. Perilaku merendahkan orang tua ini sering terjadi di lingkungan kita, di mana orang tua dianggap pembantu, disuruh itu ini, diperintah mengerjakan itu ini, yang tentunya itu bisa merendahkan orang tua. Walaupun bisa juga itu semua terjadi atas kerelaan orang tua, bukan disuruh oleh kita. Tapi apapun alasannya, akan jauh lebih baik apabila orang tua tidak melakukan itu semua. Karena derajat dan kedudukan orang tua adalah tinggi dan terhormat, dan tidak sepantasnya orang tua mengerjakan pekerjaan seperti pembantu. Yang kelima, menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Apapun keadaannya orang tua, kita wajib menghormati dan kita wajib menjaga nama baik orang tua. Dalam hal ini sering terjadi kejadian di lingkungan masyarakat
di mana dalam keadaan sadar atau tidak sadar kita menceritakan permasalahan di dalam keluarga kita kepada orang lain. Apalagi ini menyangkut kejelekan dari orang tua kita yang seharusnya dijaga demi kehormatan orang tua. Maka dengan menceritakan kejelekan orang tua kepada orang lain sampai orang tua kita malu dibuatnya, maka durhakalah kita. Yang keenam, khusus bagi laki-laki, lebih mementingkan dan mengutamakan istrinya dibanding orang tuanya. Banyak orang yang mengabaikan orang tuanya hanya karena menuruti perkataan istrinya. Bahkan ada kejadian sampai orang tuanya diusir gara-gara menuruti keinginan istrinya. Ini tentunya sangat menyakitkan dan murka Allah turun dengan adanya perilaku tersebut. Yang ketujuh, malu mengakui orang tua. Bisa dikarenakan orang tua kita miskin, atau penyakitan, atau kampungan, atau apapun keadaannya, dan kita malu mengakui orang tua kita. Apapun alasannya, kita sudah durhaka kepada orang tua. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, itulah 7 durhaka kepada orang tua yang merupakan perilaku yang membuat Allah murka dan Allah tidak ridho apabila kita melakukan durhaka kepada orang tua tersebut. Untuk itu jangan kaget apabila dari perilaku durhaka tersebut bisa membuat hidup kita tidak berkah, rezeki seret, usaha selalu gagal, hutang sulit terbayar, dan tidak akan ada kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita. Karena ridho Allah bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Apalagi kalau orang tua sampai meneteskan air mata, saking sakitnya hati orang tua terhadap perilaku kita, maka laknat Allah tentunya akan turun kepada orang yang durhaka tersebut. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan durhaka tersebut. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, demikian mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta di-share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.